Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Nugraha dari kelompok 6 yang akan membahas presentasi yaitu permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Selain saya ada juga anggota kelompok lain yaitu Yati. Sumber daya alam adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, di mana terdapat tiga definisi sumber daya alam, yakni persediaan total atau total stock, sumber daya atau resource, dan cadangan atau reserve. Indonesia memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Menyadari akan hal tersebut, para orang-orang terdahulu telah menerapkan prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dalam konstitusi negara yang tetap hingga sekarang, yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah dan pemerintahan daerah antara lain: yang pertama ada kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dampak, budidaya, dan pelestarian. Lalu ada bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Lalu ada penyelesaian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, sehingga tidak hanya dalam menunjang ekonomi nasional, tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Di Indonesia, tiap tahunnya jumlah hutan diperkirakan berkurang 3-5% per tahun. Permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendatangkan pendapatan besar bagi Indonesia. Dalam pokok-pokok APBN 2020 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, penerimaan SDA mencapai 160,4 triliun atau sekitar 43,7% dari total PNBP, yaitu 367 triliun rupiah. Hingga akhir Februari 2021, sumber daya alam menyumbang realisasi PNBP sebesar 12,16 triliun rupiah atau sekitar 32,6% dari total realisasi PNBP 37,34 triliun rupiah. Beberapa permasalahan yang patut menjadi perhatian dalam kekayaan SDA Indonesia yakni ketimpangan dan pengelolaan SDA. Mengenai ketimpangan, terjadi ketimpangan kekayaan SDA antar provinsi. Ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Jayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei LSI bertajuk Persepsi Publik atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Yanti. Provinsi memiliki sumber daya alam yang besar sehingga amat bergantung pada pendapatan. Provinsi memiliki sumber daya alam yang besar sehingga amat bertumpu pada pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam. Provinsi-provinsi lain hanya memiliki sedikit sumber daya alam. Berdasarkan dana bagi hasil 2019, Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Riau tercatat sebagai provinsi kaya sumber daya alam dengan DBH 2019 berada di atas 1 triliun. Sedangkan NTT, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara hanya mencetak DBH kurang dari 50 miliar. Ini menandakan sedikitnya sumber daya alam di wilayah tersebut. Masalah lain yaitu pengelolaan usaha sumber daya alam. Sejauh ini, pengelolaan SDA dilakukan setidaknya oleh 4 pihak, yakni BUMN atau BUMD, swasta nasional, swasta multinasional, dan korporasi rakyat. Pengelolaan ini beberapa kali mengundang perhatian publik karena aturan perundang-undangan yang masih diperdebatkan. Salah satu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas atau Undang-Undang Migas, yang beberapa ketentuannya kemudian dibatalkan dan direvisi oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pihak swasta. Produksi yang meningkatkan selain membutuhkan banyak input sumber daya juga menghasilkan output sampingan yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya uap hasil pembakaran, limbah cair tekstil, dan lain-lain yang mencemari udara dan kualitas air.
Pengambilan sumber daya alam dengan tidak benar sangatlah merugikan lingkungan. Misalnya, pengambilan ikan dengan peledak, tambang batu bara yang menghasilkan lubang, polusi udara, dan kerusakan terumbu karang akibat distribusi. Penggunaan barang pakai saat ini sudah beralih menjadi sumber daya yang tidak bisa diperbarui, seperti penggunaan plastik sebagai pengganti daun pisang. Plastik akan sulit diuraikan dan pastinya dapat mencemari lingkungan. Adanya teknologi seharusnya menjadikan pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih optimal dan lestari melalui teknologi ramah lingkungan seperti teknologi daur ulang sampah. Penggunaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dapat diperhitungkan melalui valuasi ekonomi sumber daya untuk mengestimasi nilai uang dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Undang-undang dan kebijakan yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para kapitalis dalam mengeksploitasi sumber daya alam dalam praktik oligarki. Umumnya, yang melakukan praktik ini adalah perusahaan besar dengan izin pemerintah tanpa adanya AMDAL yang jelas. Seperti contoh perusahaan tambang batu bara di Kalimantan dengan mudahnya mendapat izin, padahal banyak kelestarian lingkungan yang jelas-jelas rusak. Perlu adanya upaya pencegahan sekaligus pengendalian dampak perubahan iklim dan kerusakan sumber daya alam. Hal ini seperti kasusnya punah hewan akibat habitat yang rusak. Sehingga upaya yang diterapkan diantaranya ada hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan kebijakan AMDAL bagi pendirian industri untuk minimalisir dampak kerusakan lingkungan. Adanya produk hukum lingkungan menunjukkan kedudukan substansial alam dan lingkungan dalam kehidupan manusia, sehingga keberadaannya harus dilindungi agar bisa berdampingan dengan baik dan menghindari pemanfaatan lingkungan secara eksploitatif tanpa mengindahkan nilai kelestarian lingkungan hidup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan.